Berikut ini analisis SEM dengan menggunakan software list real. Berikut ini bentuk struktur dari SEM tersebut, yaitu reliability dihubungkan kepada subqual, empati, tangible, assurance, dan responsif terhadap subqual, kemudian subqual terhadap loyalitas. Dan di sini kita sudah sediakan datanya untuk masing-masing variabel. Nanti kita akan uji dengan menggunakan software list real, di mana pada video kali ini yang kita tekankan kepada uji kualitas, reliabilitas, dan uji good of fitness-nya. Di sini kita sudah pindahkan datanya yang di Excel tadi ke software SPSS. Selanjutnya software SPSS ini akan kita masukkan ke software list real. Oke, selanjutnya kita buka software list realnya. Data yang sudah kita simpan tadi kita coba tutup dulu yang SPSS tadi, kemudian kita buka untuk di software list real, yaitu data oke atau file. Kita buka, kemudian import data, kemudian kita pilih SPSS, kita buat tadi dalam bentuk software SPSS, kita open, kemudian sehingga muncul hasilnya. Kemudian kita ubah define variabelnya atau ubah bentuk variabel tadi jadi continuous, kemudian kita pilih oke. Selanjutnya sintak yang akan kita gunakan, sintak ini sudah kita sediakan sebelumnya seperti pada video sebelumnya juga. Kita pindahkan sintak tersebut, dimana tadi penyimpanannya di file E, kemudian folder list real. Kita coba, ini tadi folder file E, kemudian folder list real, kemudian data oke, kemudian dalam bentuk data oke. Di sini data oke dalam bentuk SPSS. Oke, selanjutnya kita ini tadi variabel-variabelnya, kemudian variabel latennya, kemudian hubungan antar variabel tadi, reliability dihubungkan kepada empati, tangible, assurance, dan responsif, kemudian subqual terhadap loyalitas. Oke, kita pindahkan sintaknya. Kalau kita pindahkan, kemudian kita run, kita simpan dalam bentuk SEM1. Oke, kita save. Hingga sudah muncul hasilnya. Oke, ini hasil dari SEM tadi. Kita tekankan di sini untuk uji validitas, reliabilitas, dan uji good of fitness-nya, yaitu GOF-nya. Ini uji nilai T-nya. Sekarang kita buka standardized solution. Standardized solution. Kemudian kita buat dalam bentuk hasil, dimana di sini kita sudah pindahkan sebenarnya tadi hasil dari loading faktornya, loading faktor atau yang menunjukkan kekuatan hubungan yang digunakan dalam uji validitas nanti, dimana reliability di sini ada uji validitas SEM dengan list menggunakan software list real. Kemudian apabila loading faktor tadi kita peroleh untuk reliability yang didukung oleh laten X11 itu 0,76, kemudian 0,71, kemudian 0,83, kemudian 0,86, empati 0,84, sampai seterusnya. Sebenarnya ini tadi sudah kita pindahkan sebelumnya untuk menghemat waktu. Ini merupakan loading factor ataupun kekuatan hubungannya. Akan kita analisis tadi berapa tingkat validitasnya, apakah semua layak untuk dilakukan pengujian selanjutnya. Kemudian untuk sebelah kanan satu lagi, data yang satu lagi itu errornya, itu untuk reliability. Untuk X1 itu 0,39, X12 itu 0,5, X13 itu 0,31, sampai seterusnya.
Ini merupakan errornya. Oke. Selanjutnya kita akan cek satu persatu untuk uji validitasnya, dimana menyatakan valid apabila loading vector atau nilai korelasinya itu lebih besar daripada 0,5. Ini error, kita lihat satu persatu. Valid berarti lebih besar daripada 0,5 untuk reliabilitas X11, X12 sampai X15 itu valid. Kemudian empati X21 sampai X23 valid, dan X24 itu tidak valid karena lebih kecil daripada 0,5, itu nilainya 0,07. Kemudian empati 125 itu valid, sampai seterusnya masih valid. Tangible semuanya valid, assurance semuanya valid, kemudian responsif semuanya valid, square semuanya valid. Kemudian loyalitas itu semuanya juga valid. Oke, berarti ini harus kita hilangkan karena nilainya berada di bawah 0,5. Untuk variabel empati pada laten 24 X24, sehingga di SEM-nya itu harus kita hilangkan. Untuk menghilangkannya terlebih dahulu kita harus hapus di file kita yang ada di SPSS. Oke, kita coba keluarkan semua dulu. Oke, berarti di data oke tadi variabel yang dihilangkan tadi yaitu X24. Kita tunggu sebentar. X24 langsung saja kita itu X24 empati bagian X24. Oke, langsung saja kita clear. Oke, sudah hilang. Kemudian kita save as kembali, jangan lupa. Kemudian kita mau tutup, kita munculkan lagi datanya di list real. Oke, kita buat SPSS, munculkan data oke, kita klik oke. Oke, datanya sudah muncul. Kemudian kita ubah tipe datanya, itu define variable, kita pilih semuanya. Kemudian kita pilih tipe variable continuous, kita klik oke. Oke, sintaknya tadi kita pindahkan sintak yang sudah kita sediakan. Oke, namun jangan lupa di sini harus kita hilangkan X24. Penyimpanannya masih sama. Kemudian di sini di empati harus dihilangkan X24. Oke, sudah hilangkan semuanya. Kita simpan, yaitu SEM2. Kita jalankan. Oke, seharusnya lebih baik hasilnya. Oke, sudah dihilangkan sehingga X24 nya sudah tidak ada lagi. Oke, semuanya sudah valid. Coba kita nyatakan untuk loading vektornya sudah dalam kategori valid, dimana dengan menghilangkan tadi X24. Oke, kita tunjukkan datanya.
tunjukkan. Berarti untuk uji validitas di sini data sudah dalam kategori valid, sehingga kita dapat melanjutkan untuk pengujian selanjutnya, dimana semua sudah dalam kategori valid: empati, reliability, tangible, assurance, responsive, support, sama reliabilitas. Selanjutnya reliabilitas di sini kita uji dengan melihat CR atau contrast reliability, FE atau variance extracted, di mana data yang kita perlukan di sini yaitu loading vector dan error. Kita pindahkan hasil tadi loading vektornya dan errornya. Untuk melakukan pengujian reliabilitas dengan melihat CR dan FE, rumus CR sudah kita tampilkan di dalam video ini, yaitu loading vektor kuadrat per loading vektor dikuadratkan tambah error. Kemudian FE yaitu loading vektor jumlah dari loading vektor yang sudah dikuadratkan per jumlah dari loading vektor yang sudah dikuadratkan ditambah errornya, dimana CR harus lebih besar daripada 0,7 dan FE harus lebih besar daripada 0,4. Oke, kita uji untuk reliabilitas CR nya, kemudian errornya, jumlah dari semua errornya. Oke, sudah muncul hasilnya. Untuk nilai CR nya nilai CR itu 0,8 atau lebih besar daripada 0,7. Kemudian FE nya di sini kita harus mengkuadratkan terlebih dahulu loading vektornya. Harus kita kuadratkan masing-masing loading vektor atau SLF nya. Oke, semua sudah dikuadratkan. Selanjutnya kita hitung nilai FE nya. FE kita jumlahkan yang loading vektor yang sudah dikuadratkan, kemudian errornya sama seperti yang tadi. Oke, selanjutnya kita hitung nilai FE nya untuk reliabilitas. Nilainya itu 0,47 lebih besar daripada 0,4. Berarti untuk reliabilitas masih dalam kategori valid dilihat dari CR dan FE. Kemudian kita hitung untuk empati. Tidak ada masalah lagi sebenarnya. Kita hitung untuk empati. Untuk nilai CR dan FE pada variabel empati, langsung saja kita kopikan biar lebih cepat. Oke, sekarang dari 5 variabel menjadi 4 variabel. Sehingga kita peroleh nilai CR nya 0,88 lebih besar daripada 0,7. Kemudian nilai FE nya yaitu 0,65 lebih besar daripada 0,4. Kemudian untuk tangible
Untuk tangible di sini nilai CR-nya yaitu 0,84 lebih besar pada 0,7, nilai FE-nya 0,51 lebih besar pada 0,4. Kemudian assurance di sini 4 variabel latennya. Di mana nilai CR-nya 0,81 lebih besar pada 0,7. Kemudian assurance-nya itu lebih besar pada nilainya itu 0,51 lebih besar pada 0,4. Kemudian untuk responsif di sini ada 2 variabel latennya. Sehingga nilainya itu nilai CR-nya 0,97, kemudian nilai FE-nya 0,86 atau semua dalam kategori reliable untuk responsif. Kemudian square juga square-nya itu 0,88 untuk CR-nya, kemudian FE-nya itu 0,79. Kemudian loyalitas nilai CR-nya itu 0,89, kemudian nilai FE-nya itu 0,54. Sekarang untuk lebih jelasnya kita coba pindahkan hasil tiap masing-masing variabel. 0,82, 0,48, empati 0,88, kemudian FE-nya itu 0,65, tangible itu 0,84, FE-nya itu 0,51, kemudian assurance 0,81, FE-nya itu 0,51, kemudian responsif itu 0,94, FE-nya itu 0,86, kemudian square itu nilainya 0,88, FE-nya itu 0,79, kemudian loyalitas itu 0,89, kemudian FE-nya itu 0,54. Oke, semua CR untuk tiap variabel memenuhi, kemudian FE-nya juga semuanya memenuhi. Sehingga untuk reliability itu datanya itu reliable, empati dan reliable, tangible reliable, assurance reliable, responsif reliable, square reliable, dan loyalitas juga reliable. Hingga untuk pengujian reliabilitas di sini untuk tiap variabel semuanya memenuhi syarat. Selanjutnya di sini kita lanjutkan dengan uji good of fitness atau GOF-nya. Di sini udah ada ketentuan yang harus kita penuhi, yaitu nilai Chi-square, V-value-nya, dan ada beberapa kategori lagi. Di sini hasil dari list real akan kita sesuaikan. Dengan standar-standar yang sudah ditentukan. Oke, good of fit statistik, dimana nilai Chi-square-nya diharapkan itu lebih kecil dan dengan V-value itu lebih besar pada 0,05, dimana di sini nilai Chi-square-nya itu 0, nilai
nilai G-square-nya itu 814,99. Dan nilai value-nya itu 0,00 atau lebih kecil sebenarnya daripada 0,05, sehingga di sini dapat kita kategorikan keterangannya itu kurang baik. Kemudian non centrality parameter, dimana NCP-nya yaitu kita peroleh nilainya 453,99, sehingga diharapkan itu nilainya itu lebih kecil, nggak di sini dalam kategori baik. Kemudian RMCA-nya itu kita peroleh nilainya itu 0,7, di mana rentangannya itu harus berada 0,05 sampai 0,08. Di sini kita peroleh 0,07 atau dalam kategori baik. Kemudian di sini di sini tadi yang kita peroleh nilainya RMCA. Kemudian ACVI atau model nilai ACVI itu harus lebih kecil pada nilai ACVI standar dan independen, dimana kita peroleh nilainya 3,72, dimana ini lebih besar daripada ACVI Saturated, itu dalam kategori kurang baik. Kemudian AIC-nya harus modelnya itu lebih kecil daripada Saturated dan independen. Started dan independen, hingga di sini nilainya itu lebih besar daripada started. Itu di sini dalam kategori kurang baik. CAIC-nya untuk modelnya itu harus lebih kecil juga daripada started dan independennya. Di sini nilainya lebih kecil daripada started dan independen, sehingga di sini dalam kategori baik. Kemudian di sini selanjutnya NFI-nya harus besar pada 0,9, dimana di sini kita peroleh yaitu nilainya 0,94. itu dalam kategori baik. Kemudian NMFI itu harus lebih besar pada 0,9, sini kita peroleh nilainya 0,96, kategori baik. CFI itu harus besar pada 0,9, ini kita peroleh nilainya 0,97 itu dalam kategori baik. Kemudian IFI itu kita peroleh 0,97 dalam kategori baik, lebih besar pada 0,9. RFI 0,94 dalam kategori baik, lebih besar pada 0,9. GFI yang lebih besar pada 0,6, di sini kita peroleh nilainya 0,82. Di sini kita peroleh nilainya 0,82, sehingga dalam kategori baik. Dari kriteria tersebut kita peroleh ada 3 yang kurang baik, dan yang dalam kategori baik ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sehingga dalam kategori kurang baik yaitu ada 3, sehingga dari 12 kategori tersebut ada 9 yang baik, sehingga secara keseluruhan goodness of fit statistiknya
dalam keadaan baik atau dalam kondisi baik, sehingga untuk pengujian selanjutnya ini masih memenuhi syarat. Nanti uji selanjutnya itu uji hipotesis dan kesesuaian modelnya sudah memenuhi baik uji kualitas, reliabilitas, dan good of fit statistiknya. Goodness of fit statistiknya dalam kategori baik. Struktur, validitas, reliabilitas, goodness of fit-nya lebih banyak yang memenuhi syarat sehingga dalam kategori baik. Ini merupakan nilai T statistiknya, di mana ada dua variabel yang memiliki hubungan yang kuat, responsif terhadap ShapeQual, kemudian ShapeQual terhadap loyalitas. Mungkin cukup sekian video kita, mudah-mudahan membantu.